Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-11 ayat 45 hingga ayatnya yang ke-57. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dengan segenap hati kami mencari Engkau. Janganlah biarkan kami menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dekaplah kami di dalam kebenaran sabda-Mu ya Kristus. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Namun beberapa di antara mereka pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Namun salah seorang di antara mereka, Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di depan umum di antara orang-orang Yahudi, tetapi ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Sahabat Scripture Union Indonesia, setelah menyaksikan mukjizat kebangkitan Lazarus, banyak orang Yahudi menjadi percaya kepada Yesus. Tetapi ada juga yang melaporkan perbuatan Yesus kepada orang-orang Farisi. Hal ini memicu reaksi keras dari imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka memanggil mahkamah agama untuk berunding mengenai Yesus. Kekhawatiran mulai melanda karena Yesus melakukan banyak mukjizat dan semakin banyak orang percaya. Mereka takut hal itu akan membuat orang Romawi mengambil alih tempat suci dan bangsa mereka. Imam besar Kayafas kemudian berbicara bahwa lebih baik satu orang dikorbankan untuk seluruh bangsa. Sepintas pernyataan ini terdengar baik, tetapi sebenarnya Kayafas bermaksud menyingkirkan Yesus. Akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Setelah itu Yesus tidak lagi tampil di depan umum. Ia menyingkir ke kota Efraim dan tinggal di sana bersama murid-muridnya. Sementara itu, mendekati hari raya Paskah, banyak orang terus mencari Yesus dengan niat untuk membunuhnya. Kisah ini menunjukkan bahwa kebencian dapat muncul hanya karena merasa tersaingi, bahkan di lingkungan rohani. Perasaan iri mendorong orang untuk merencanakan kejahatan, bahkan di tempat yang suci seperti bait Allah. Di sini kita belajar bahwa tidak semua orang yang berseru kepada Tuhan melakukan dengan pengenalan yang benar dan rasa takut akan Tuhan. Ada yang terlibat dalam aktivitas rohani tanpa memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Banyak pula orang yang menjalankan pelayanan, tetapi hidupnya dalam dosa. Selain itu,
Kebencian dapat membuat seseorang kehilangan damai sejahtera dan mendorongnya untuk melakukan hal-hal jahat. Karena itu, penting bagi kita meminta Roh Kudus menjaga hati kita dari perasaan benci, supaya kehidupan kita benar-benar selaras dengan apa yang kita kerjakan dalam pekerjaan Tuhan. Roh Kudus selalu siap menolong dan menuntun kita dalam kasih-Nya yang sempurna. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami membuka hati kami untuk menerima pemulihan dari perasaan iri hati. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang ada. Dalam kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.